Sampurno, Ahmad Dairobi, Muhammad Kolbat, dan Bilal Ramadan. Silakan adik-adik. Dan kepada Abu Karam Ustaz Kak Agim untuk dapat memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan juga kepada Ibu Hajat bin Rosidah, kepada Al-Bakri, dan juga perwakilan dari Bakri untuk negeri Bapak Sulaiman untuk dapat memberikan secara simbolis kepada anak yatim. Yang pertama itu selanjutnya kami siap Ketua DKM Ibu Hajat ada Kota Teri. Untuk Pak Sulaiman, silakan dahulu Pak Sulaiman. Oke, sebentar. Adek ke sini sayang, adek ke depan. Ustaz, maaf kamera Ustaz, HP-nya dulu. Oke, ke sini. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk dengan tenang, Bapak dan Ibu. Kita akan pada acara inti daripada acara tabiat pada siang hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Abu Karam dari Abdullah bin Nasdia. Mudah-mudahan apa nasi yang akan beliau sampaikan kepada kita semua menjadi bekal untuk kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wawancara di tangga apa ini? Abu Karam dari Abdullah bin Nasdia untuk tempat kami persilakan. Udah siap. Jadi ngomong aja dulu ya. Oke, Antv Lover, jadi kali ini kita lagi ada di Masjid Al-Bakri, di mana kita lagi menghadiri acara santunan anak yatim dan duafa yang dipimpin oleh Bakri Amanah. Nah, seperti apa liputan kita hari ini, kita simak dulu karena Ustadz Abdullah bin Nasir atau Agim sedang ingin memberikan ceramah. Ini dia. Oke, jadi sebanyak 110 anak yatim dan duafa dipilih oleh sebanyak 110 anak yatim dan duafa diberikan santunan oleh Bakri Amanah, di mana Bakri Amanah merupakan lembaga amil yang dimiliki oleh kelompok Bakri. Berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat
nikmat rezeki yang halal barokah, nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqomah, karuniakan nikmat husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi resep hidup ini cuma 4. Dengar, kalau punya 4 ini insya Allah bahagia, mulia, selamat. Yang pertama, dengar ya, hidup ini karena kita bukan setan, pasti kita berbuat baik. Tapi tidak setiap kebaikan membuat kita bahagia. Tidak setiap kebaikan menjadikan kita mulia. Tidak setiap kebaikan membuat kita selamat. Kecuali kalau punya kunci yang pertama. Apa kuncinya? 4 menit lagi deh. Ikhlas. Ini tuh baru keluar. Bu, ibu masak untuk suami sudah disiapkan dengan baik. Kata ibu, Pak makan dulu. Kata suami, lain kali Bu saya harus pergi sekarang juga. Maaf ya, saya harus pergi. Pergi aja suami begitu saja. Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa, lalu sedih, kemudian kesel, lalu marah, jengkel, kapok. Itulah ciri-ciri orang yang kurang ikhlas. Dia berbuat baik, tapi dia jadi sedih, jadi kecewa, jadi sakit hati, jadi kapok. Penyebabnya adalah kurang kuncinya, yaitu kurang ikhlas. Jelas? Makanya maaf siapapun yang sibuk berbuat baik tapi tidak tahu ilmu ikhlas, tidak berusaha ikhlas, maka kebaikannya tidak punya nilai. Yang pertama dihisab di akhirat itu mujahid. Dia berjuang sampai dia meninggal di medan perang dan dia mengakui ini lillahi ta'ala. Ketika dihisab, Allah berfirman kepadanya, kata dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi ingin dipuji sebagai pemberani. Dan orang-orang sudah menyebut seperti itu. Di akhirat diseret, tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang berjuangnya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu, apanya? Hatinya lebih senang dipuji orang daripada dipuji Allah. Hasilnya dia tidak bisa masuk surga. Yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ini yang kedua. Seperti yang kedua dihisab itu kalau di Indonesia siapa? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, para ustaz-ustaz yang lain lah, ya. Pasti nyebut hakim, ya. Saya mungkin yang kedua dihisab karena saya belajar agama dan mengajarkannya. Itu kelompok kedua. Ada yang ke surga, ada yang tidak ke surga. Ketika dilihatkan amal, apa yang kau lakukan? Saya belajar agama dan saya dakwah. Kadzabta, dusta, kamu bohong. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut alim, orang yang berilmu. Kalau di kita mungkin ingin disebut ustaz, ingin disebut kiai, ingin disebut dai, dan sudah kau dapatkan di dunia, di akhirat diseret dalam keadaan terpelupuk, dimasukkan ke neraka. Alhamdulillah. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qur'annya, tidak kurang fasihnya. Yang kurang cuma satu saja. Apanya? Hatinya. Tidak ikhlas, lebih senang dipuji orang daripada diterima oleh Allah. Makanya maaf, sibuk pengajian,
sibuk sholat, sibuk ngaji, sibuk umroh, sibuk sahur, sibuk tahajud, sibuk ngapalin Quran. Kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Wah, kalau itu saya tidak akan ngaji, lebih jelek lagi. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu sudah inna sholati. Oke, jadi Oke, NTV Lovers, mungkin saatnya kita bakal nanya-nanya sama ketua penyelenggara, di mana ketua penyelenggara akan memberikan sedikit komentar tentang acara ini. Semata-mata karena Allah mencari keridhaan Allah Rabbul Alamin. Nah, mau tahu rahasianya ikhlas? Kalau tubuh itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, sakit. Makanya ibu yang terlihat sering sakit hati dibanding ibu-ibu yang biasa-biasa saja. Bapak-bapak yang overacting, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan keren, ingin menonjol diri sendiri, tidak sakit hati. Yang suka menonjol tidak pada tempatnya itu bisul, jerawat, ambeien. Oke, NTV jadi ini adalah kegiatan dari Bakti Amanah, Apalagi mana menyelenggarakan kesempatan untuk kaum duafa sebanyak 110 yang keluar. Kalau bisa kita lihat tadi ada perwakilan dari dan suasana juga banyak banget karena ini kan tablik akbar, banget orang yang perlukah kita mengingat jasa baik kita? bukan hanya di dalam, di luar pun penuh karena ini kan tablik akbar. Bukan, tidak usah diingat jasa baik kita. Ya, perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlu tidak? Kalau bapak bilang begini, perasaan ibu gimana? Istriku, ini rumah saya yang belikan. Kalian makan tetesan keringat saya, tahu? Kalian pakai gempur, lipstick, bulu hidung palsu, semuanya saya yang belikan. Kalian pergi ke sana sini, saya yang bawa sini. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia, bahagia, jadi makin saya kesel. Jadi akhirnya orang-orang yang suka pamer kebaikan. Kita bakal sebenarnya kita mau ngobrol sama penyelenggara, tapi penyelenggara lagi. Nah, sekarang kita lagi sama perwakilan ibu-ibu pengajian. Mungkin kita sebelah sini kali ya, kita ke sini. Ini ibu Dari pengajian mana? Saya dari pengajian dari tadi. Ini ketua saya di Tenda Sidang, ketua Majelis Salim Al-Bakri. Kita panitia. Dari pagi tadi diundang lah panitia. Tadi pagi acara ibu-ibu. Acara ibu-ibu setelah setengah 12 selesai, langsung sholat jamaah sama Agim. Ya mungkin nanti insya Allah setengah 2 selesai. Kita kan Menurut ibu tanggapannya gimana sih secara santunan? ini emang setiap tahun, alhamdulillah, setiap tahun ini Bakti mengadakan santunan satu tahun bisa 4 kali. Sampai 4 kali. Itu buat anak-anak yatim ya sekitar sini. Tadi malah banyak dan sampai berapa ratus. Teman-teman pengajiannya berapa orang jadi? Teman saya pengajian banyak lah. Banyak ya? Ada 100? Kalau ini sekitar 100 orang. Kalau setiap hari Sabtu pagi 100 orang gitu. Yang hadir di sini Sabtu pagi ya ada 4. Jadi ke depannya kalau ada acara tablik akbar lagi, mungkin nggak lagi doang. Enggak, itu mungkin ganti-ganti lah. Pusatnya ganti-ganti. Ya tetap saya di sini tetap soalnya saya pengurus juga lah di sini. Oh, ibu pengurus juga. Mungkin bisa sampaikan ke Bakti Amanah apa yang Ya, ini acara begini bagus sekali. Ini buat warga orang-orang yang nggak mampu. Alhamdulillah. Ya senang lah gitu ya. Mudah-mudahan Bakti tetap
berjaya tetap ya. Insya Allah bakti ini jadi ini amanah ya, memang buat anak-anak yatim dan apa ini semua senang kita berdoa untuk bakti, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Itu Ustadz itu. Ngobrol tadi kalau tadi pengunjung atau ibu pengajian ikutan sekarang kita lagi mau ketemu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julfikar ini adalah seorang ketua panitia penyelenggara dari Tabligh Akbar. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak acara ini seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar. Di antaranya dalam rangka yang pertama kita memperingati Hari Besar Islam dan juga menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Namun yang selanjutnya yang pasti kita pada bulan ini kita memperingati hari ulang tahun kelompok Usaha Bakri yang ke-78. Ke-78. Betul. Jadi memang saat ini lumayan cukup lama ya Bakri berkiprah di Indonesia. Intinya kita pada hari ini bekerja sama dengan beberapa institusi, diantaranya dengan Yayasan Bakri Amanah, Masjid Al Bakri, dan juga kaum Ibu Al Bakri, Rismaba, dan juga Darut Tauhid menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Dan juga kita mensisipi setiap kegiatan itu selalu ada santunan, baik santunan untuk yatim dan duafa. Dan ini kebetulan memberikan kesantunan kepada anak yatim dan duafa. Betul. Sebanyak berapa? Kurang lebih 100 anak yatim dan duafa yang berada di sekitar lingkungan Masjid Al Bakri. Oh, di lingkungan Masjid ring satu perusahaan kita. Oke. Seperti itu. Oke, ini kegiatan yang berapa kali sih? Udah Ini setiap tahun kita laksanakan, ya, setiap tahun. sejak berdirinya Secara Bakri Amanah ya. Bakri Amanah dan juga Masjid Al Bakri berdiri itu sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, Bakri Amanah berdiri. Insya Allah kita melaksanakan secara rutin dan juga tidak cuma sebatas seremonial saja, tapi kita pun bergerak untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas yang kita laksanakan. Seperti itu. Ini kan alhamdulillah kita kehadiran sama Agim nih Pak. Betul. Mungkin di event selanjutnya ada tokoh siapa yang bakal didatengin? Ya, kebetulan saat ini kita bekerja sama dengan Agim karena memang kemarin itu Darut Tauhid bekerja sama dengan Yayasan Bakri Amanah kita membangun jembatan di daerah Bogor yang Ciangsana. Itu kemarin kita melaksanakan peletakan batu pertama. Dari total target kita pelaksanaan 1000 jembatan yang kita bangun. Oh ya, Betul. seluruh Indonesia. Iya, se-Indonesia. Oke, itu mulai kapan terlaksananya? Itu kemarin sudah mulai batu pertama sekitar tanggal 5 Februari yang lalu, dan hari ini tanggal 12 Februari kita peresmian jembatan di daerah Ciamis, Bogor, Jawa Barat, atau di daerah Banjar kalau nggak salah. Mungkin kita tadi udah santunan ya, Bakri Amanah udah memberikan santunan, terus, mendirikan jembatan juga. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh Bakri Amanah? Ya, banyak kegiatan sosial yang kita lakukan, di antaranya kita ada beasiswa dari SD sampai kuliah. Oh gitu ya? Ya, ada. Itu pun kita seleksi juga ya, penerima manfaatnya. Di antaranya seperti itu. Yang kedua juga kita memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di Indonesia. Oke, Bakri Amanah itu donasinya dari mana ya Pak? Dari seluruh masyarakat atau memang Ya, dari perusahaan Bakri? itu mix ya, campur dari keluarga ada, dari keluarga Bakri, dari perusahaan-perusahaan, dan juga dari institusi yang bekerja sama dengan kita, dan juga dari masyarakat. Masyarakat umum juga bisa. Oke, mungkin kalau buat masyarakat umum yang mau ikutan donasi nih, gimana caranya Pak? Ya, nanti ada nomor rekening Bakri Amanah, saya Bakri Amanah, ataupun datang langsung bisa di Sekretariat Bakri Amanah yang berada di kawasan Provinsi Sentrum, persis bersebelahan dengan Masjid Al Bakri. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap, Mas Tony. Semoga acara ini terus berlangsung dan amanah. Bantu doanya. Amin. Amin ya. Oke, lanjut nanti kalau harus kita bakal mereview sedikit tentang kondisi yang ada di dalam Masjid Al Bakri ini. Jadi karena ini bintang tamunya dia kalau di entertain itu bintang tamunya adalah Pak Agim. Jadi banyak banget peminat yang hadir di sini. Semoga sebenarnya saya pribadi mau mewawancari. Saya ini gurunya singa. Mungkin bisa dilihat di sana. Jelas men? Bos, jelas kan bos? Di kantor kita garang buat rumahnya. Kalau laki takut istri, dia cuma baiknya ketika di depan istri. Kalau laki takut ke Allah, dimanapun dia jadi orang baik. Makanya jangan bangga
suami takut ke ibu, dia tuh baiknya di depan ibu ada, di belakang lincah. Betul Pak? Nah,